Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pembahasan sebelumnya telah disampaikan gambaran umum soal malhamah atau perang akhir zaman antara Taifah Mansurah dengan berbagai pihak, yaitu melawan Jazirah Arab, kemudian melawan Persia, Iran termasuk di dalamnya, selanjutnya melawan bangsa Rum, yang dimaksud adalah Romawi Timur, Rusia masa kini termasuk di dalamnya, yang disebut dengan Malhamah Kubro. Kemudian berperang melawan Dajjal, dan yang terakhir episode penutupan yaitu berperang melawan Ya'juj Ma'juj. Tetapi perlu saya ingatkan kembali di dalam hadisnya, ketika melawan Ya'juj Ma'juj tidak menggunakan bahasa perang, tidak menggunakan bahasa muqatalah, tidak menggunakan bahasa qatala atau yaqtulu, karena memang berdasarkan hadis di situ tidak terjadi perang, sebab posisi Nabi Isa dan Taifah Mansurah justru kalah kekuatan, sehingga Allah menghancurkan Ya'juj Ma'juj dengan cara Allah di luar dari nalar dan kekuatan insani. Nah, dalam rangkaian perang inilah Bapak Ibu, saat melawan Yahudi dalam konteks perang melawan Dajjal, Nabi mengisyaratkan gitu. Jadi dalam rangkaian hadis itu, Yahudi tidak termasuk lawan tanding kaum muslimin, karena urutan yang disebut langsung oleh Nabi itu Yahudi tidak disebut langsung. Nah, tapi perang melawan Yahudi kita dapatkan dalam konteks melawan Dajjal. Disitulah Nabi mengisyaratkan perang melawan Yahudi, karena kita tahu Yahudi salah satu di antara pilar pengikut, bahkan penyokong utama Dajjal. Nah, saat perang melawan Yahudi inilah Bapak Ibu, Nabi mengisyaratkan keterlibatan salah satu jenis alam semesta. Saya ulangi Bapak Ibu, jangan berkedip, jangan bernapas. Saya ulangi ya. Saat perang melawan Yahudi itulah Nabi mengisyaratkan keterlibatan salah satu jenis alam semesta berupa pohon yang disebut Gorqod, sebagaimana tersebut di dalam beberapa hadis. Antara lain hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tetapi dalam riwayat Al-Bukhari tidak disebutkan secara langsung ada keterlibatan pohon, apalagi nama pohonnya. Dalam redaksi Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la taqumu sa'ah hatta tuqatilu Yahud. Tidak akan datang hari kiamat hingga kalian memerangi orang-orang Yahudi. Hatta yaqulal hajar wa ra'ahul Yahudi, hingga batu yang dibaliknya terdapat orang-orang Yahudi bersembunyi, maka sang batu berkata, ya muslimu, hei muslim, hadza yahudiyun waroi, hei muslim, tah ieu si Yahudi di tukang aing gitu.
inilah Yahudi di belakangku, faqtulhu, bunuhlah dia. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, dalam hadis Bukhari tidak disebut secara langsung pohon, yang ada batu gitu. Nah, namun penamaan, keterlibatan pohon dan penamaan pohon itu dengan Gorqod kita dapatkan di dalam riwayat Imam Muslim yang sama-sama bersumber dari Abu Hurairah. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Fayaqtuluhum al-muslimuna. Lalu kaum muslim membunuh mereka hatta yakhtabi al-yahudiyu min wara'il hajar wasyajar. Hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajar awis syajar. Maka sang batu atau pohon itu berkata, ya muslimu, ya Abdallah, hei muslim, hei hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi, ini orang Yahudi ada di belakangku. Fata'ala, kemarilah, faqtulhu, maka bunuhlah dia. Illa Gorqoda, kecuali pohon Gorqod. Fa innahu min syajaril Yahud, kata Nabi, maka pohon Gorqod adalah pohon Yahudi. Penamaan Gorqod, riwayat Imam Muslim diperkuat pula oleh hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dalam redaksi riwayat Imam Ahmad ada beberapa versi begitu. Nah, saya ambil yang langsung menyebutkan adanya pohon Gorqod. Nabi bersabda dalam riwayat Ahmad ini, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimunal yahud fayaqtulahum al muslimuna hatta yakhtabi al yahudiyu waro al hajar awis syajarah fayaqulul hajar aw syajar, ya muslim, ya Abdullah, hadza yahudi khalfi, fata'ala faqtulhu illal gharqad fa innahu min syajaril yahud. Jadi hadis yang riwayat Ahmad ini hampir sama redaksinya dengan riwayat Imam Muslim. Itulah Bapak Ibu kurang lebih keterlibatan ya, fenomena alam, batu dan pohon dalam konteks perang melawan Yahudi. Nah, saya anggap hadis ini dipandang cukup mewakili dari sekian banyak hadis yang menerangkan peristiwa akhir zaman, perang melawan Yahudi, dan di situ ada keterlibatan salah satu jenis alam semesta dalam konteks kita, yaitu adanya keterlibatan satu pohon yang disebut langsung oleh Nabi, yaitu pohon Gorqod. Mari kita telusuri hakikat pohon Gorqod dan tempat tumbuh serta berkembangnya. Nah, Bapak Ibu, hakikat pohon Gorqod dan tempat tumbuhnya telah dijelaskan oleh para ulama dan sejarawan. Gorqod adalah pohon berduri yang sangat besar. Mas, jadi mas kali itu mas, Mbak jadi mbak ya. Ini catat nih, ambu jadi bu, kurang ke Israel ya. Semula
dalam catatan para pakar bahasa Arab dan sejarah, pohon ini tumbuh di kawasan sebelah timur Masjid Nabawi yang berubah menjadi pemakaman penduduk Madinah yang disebut dengan makam Baqi Al-Gharqad. Nah, inilah fotonya. Kada lamun kaditu teka Gharqad. Soalnya Bapak Ibu, jadi Gharqad pohon besar yang pohon berduri yang sangat besar. Semula tumbuh di kawasan sebelah timur Masjid Nabawi yang berubah menjadi pemakaman penduduk Madinah dengan nama Baqi Al-Gharqad. Nah, di slide saya perlihatkan, paling tidak waktu kita berangkat ke sana, ini yang disebut dengan pemakaman Baqi, itu ada sebutan Baqi Al-Gharqad. Nah, maka karakter dari pohon ini dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, Gharqad bentuk tunggalnya adalah Gharqadoh. Kalau kata Gharqad jamak berarti banyak gitu. Gharqadoh tunggal. Semula, nah itu Mas catat ya, Mbak, nama tumbuhan kada catat ke orang tayangan di itu ya. Nah, asalnya Al-Ausajah. Sebelum jadi Gharqad gitu, pada saat masih kecil disebutnya Ausajah, tumbuhan berduri. Jika telah besar jadilah Gharqad gitu. Nah, Al-Ausaj kata Imam Abu Hanifah termasuk pohon berduri, memiliki buah berwarna merah, bulat layaknya manik-manik batu akik. Ciriannya kada ambu ya target destinasi gitu. Tentang korma wae tas biasa korma mah. Gharqad mah luar biasa. Nah, kata Baqi itu sendiri berarti tempat di mana terdapat tunggul berbagai jenis pohon. Dari arti itulah kenapa dinamakan Baqi Al-Gharqad. Nah, maka yang lebih menarik, latar belakang nama dan kepunahan pohon Gharqad di Madinah dijelaskan oleh pakar bahasa, antara lain Al-Asma'i. Jadi begini Bapak Ibu, ini sababul kurunyung Gharqad jadi tidak ada Mas. Jadi dulu gitu, Baqi Al-Gharqad adalah kebun dengan banyak pepohonan Gharqadoh atau Ausaj, pohon berduri. Namun karena kaum muslimin yang wafat gitu, bahkan sebelum wafat, kalau wafat ingin dikuburkan di Baqi gitu. Jadi asalnya bukan area pemakaman, tapi kebun. Nah, karena banyak kaum muslimin yang ingin dimakam di Baqi, maka mereka pun menebang pepohonan yang ada di sana untuk dijadikan pemakaman. Nah, berbagai sumber sejarah menunjukkan Bapak Ibu bahwa yang pertama dikubur di kebun Gharqad ini gitu, yaitu sahabat Nabi Utsman bin Mad'un. Kemudian di samping Utsman bin Mad'un dimakamkan Ibrahim, putranya Rasulullah, yang wafat pada saat terjadi gerhana matahari cincin gitu, tanggal 29 Syawal itu tahun 10 Hijriah. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, semula adalah kebun dengan banyak pohon berduri,
ini kawasan sebelah timur nih Masjid Nabawi. Kabayang tuh? Kabayang nu acan memal kabayang gitu. Di sanggana sebelah timur Pasar Baru gitu. Nah, karena banyak yang ingin di makam di situ dibaki, maka dibabad gitu pohon tersebut, sehingga dijadikan area pemakaman. Maka menurut Imam Al-Asma'i atau Al-Asma'i dan berbagai sumber sejarah menunjukkan bahwa yang pertama kali dikubur di tempat ini adalah Utsman bin Mad'un. Uniknya Bapak Ibu, meski pohon gorkodnya sudah tidak ada, namun tempat pemakaman itu lazim disebut Baqi al-Gorqod. Kenapa saya perlu terangkan ini? Kalau Bapak Ibu pernah mendengar tapi teu apal sejarah, begitu saya antar ke makam Baqi naroskeun Gorqod di mana, Ustaz? Itu maksud saya. Jadi Ustaz, katanya ini kan Baqi Gorqod gitu. Ya ini Agustus ya, Agustus kemarin juga Desember. Kan ini Baqi Gorqod. Kok Gorqodnya nggak ada gitu. Memang Gorqod itu tinggal sejarah kalau di pemakaman ini. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, dilihat dari latar belakang penamaan dan sejarah keberadaan gitu, maka kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa Gorqod adalah sebuah pohon berduri yang tumbuh di area yang dulu adalah kebun, sekarang pemakaman. Lalu pohon itu lenyap, namun namanya tetap lazim digunakan bagi tempat tersebut. Jadi nama masih ada, tapi realitasnya tidak ada. Nah, jadi bagi yang nanti pergi di bulan Februari entong nagih di Madinah, kan cenah eueuh Ustaz Gorqodna gitu. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, penyebutan pohon Gorqod nah nu aya di Madinah tapi Jawa teu aya, malah dikembangkan di Israel. Itulah yang jadi misteri. Ari ke orang Madinah dibuang gitu, Bu. Cek ambu teh mah ku orang tadi Tegalega dipiceun, ku orang Binong dipulung. Ya. Maka penyebutan pohon Gorqod bagi saya pribadi tidak ada yang lebih menarik selain disebut Nabi gitu, Bu. Jadi karena di Madinahnya tidak ada, tapi tiba-tiba Nabi memunculkan Gorqod terkait dengan kemunculan Dajjal dan Yahudi. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau saya mau nanya ke Bapak Ibu palinten, Bu, ketika Ibrahim dikubur, kan nabinya masih ada tuh. Berarti zaman Nabi itu Gorqodnya kan masih ada, belum semua ditebang lah gitu. Tapi pada saat sekarang sudah tidak ada, nabinya kan sudah tidak ada tuh. Tapi sebelum tiada pohon Gorqodnya, Nabi sudah menisbat bahwa di masa yang akan datang pohon Gorqod dalam tanda petik walaupun sudah tidak ada akan tetap abadi, dikaitkan dengan posisi Yahudi. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, sekali lagi, yang menjadi menarik perhatian bagi kita justru adanya isyarat Nabi. Da kernaon atuh ambu, ayeuna urang kaditu 45 juta 47 semata-mata hanya mengenal Gorqodnya. Tapi duka keur si Mas Ruslan melamun ke payu dijual beda deui masalahna kan eta mah gitu. Jadi B2B eta mah bisnis to bisnis, eta mah kayak di tukang mas ngobrol 10% eta gitu. Yang jelas
Wa fil hadisi fi dzikri dajjal, dan pada hadis disebutkan mengenai dajjal. Setiap benda yang menyembunyikan Yahudi berbicara, kecuali Gorkod, karena dia adalah pohon mereka, dia enggan bicara. Oke, saya nggak akan menjelaskan lagi apakah ini hakiki atau majazi, apakah ini hakikat nyata atau simbolik. Oke, sekiranya memang ini hakikat berdasarkan sabda Nabi, Bapak Ibu yang berangkat nanti Februari, lagi-lagi jangan nagih ke Amin Muhtar apakah pohonnya ada mulutnya. Kalau kita di tengah, di mana bibirnya pohonnya gitu, Pak. Tapi inilah yang menarik bagi kita adalah karena min alamatin nubuahnya. Saya mau nanya, Bu. Sekarang kita berangkat ke Aqsa, dipanggihkeun jeung ku Gorkod karena orang iman ka Nabi mahal teu 57 juta, Bu. Murah tuh, Bu. Halo. Nah, kapan mahal jeung murah ge sarua teu boga. Ya seperti, mohon maaf ya intermezzo heula mumpung panggih. Tak usah merasa kehilangan karena kita tak pernah punya. Yo sedih mah pahmi teu gitu. Sedih we leungit cenah emang boga gitu. Boga ge henteu, jangan bersedih karena kehilangan sebab kita saja tidak punya. Maka apalah artinya nilai rupiah saat kita dipertemukan oleh sesuatu yang menjadi kerinduan saat Nabi mengisyaratkan. Paham, Bu? Itulah mahalnya pohon Gorkod. Bukan semata-mata urusan Gorkodnya, tetapi adanya isyarat Nabi itulah yang menjadi daya tarik kita. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, ada misteri yang demikian cukup besar, khususnya yang menarik perhatian kami. Ketika dalam hadis penyebutan pohon Gorkod terkait erat dengan kemunculan Dajjal, sementara zaman sekarang menjadi perhatian kaum Yahudi. Sebagaimana dimaklumi bahwa saat ini kaum Yahudi bukan sekedar menanam tapi mengembangbiakan. Salah satu lembaga atau organisasi, yaitu Jewish National Fund, sebagai organisasi yang berperan dalam pengolahan tanah Israel dan mengontrol penjualan, sewa, alokasi, dan tujuan lahan di tanah Israel. Tolong nanti diupdate lagi statistiknya. Yang kami catat waktu itu telah menanam lebih dari 250 juta 250 juta pohon di tanah Israel dan mengelola hutan negara atas nama Departemen Pertanian. Jadi di Madinah dilenyapkan, di Yahudi dikembangbiakan. Jadi kok Yahudi dibuang, ditebang, ini dikembangbiakan. Oke, salah satu catatan lain, JNF yang didirikan pada tahun 1901. Dua penulis di dalam bukunya menjelaskan bahwa Israel telah menanami pohon Gorkod tersebut di sekeliling pemukiman di tepi barat Israel dan daerah Gaza. Tujuannya tiada lain untuk menciptakan mandala sihir yang dapat melindungi mereka dari serangan. Jadi diyakini apa, Bu? Diyakini sakti mandraguna. Begitu.
Piraku orang Israel we apal hadis eta gitu Bu. Jadi ya dibuang ku itu dipiara. Nah dikembangbiakan karena salah satu di antara punya khasiat diyakini yang disebut dengan mandala sihir gitu. Jadi sakti gitu pohon itu untuk melindungi mereka dari serangan. Kemudian sebagian lain mengatakan pohon gorkod ditanam di sekeliling bangunan penting. Misalnya seperti di gedung parlemen Israel dan museum Israel. Catat Mas, nanti kita ke sana ya. Nah, sebagian lain menyatakan pohon tersebut ditanam di gerbang Herodus. Catat lain, nah tambahan tempatnya. Apipik catat Apipik. Yang lainnya mengklaim bahwa pohon tersebut sebenarnya bukanlah sebuah pohon tapi semak-semak yang bisa ditemukan luar gerbang Jaffa Yerusalem. Gini Bu, ini catatan lain nih Apipik untuk destinasi Februari ya. Jadi gerbang Jaffa juga disebut gerbang Hebron. Dalam bahasa Arab disebutnya Bab Mihrab Daud, gerbang Mihrab Daud atau gerbang Daud. Ini adalah sebuah portal yang dibuat dari batu yang berada dalam deret tembok bersejarah kota lama Yerusalem. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana karena gerbang Jaffa ini adalah salah satu di antara 8 gerbang utama yang menuju kota lama Yerusalem. Nah, lihat Bapak Ibu, saya perlu menegaskan kembali ya, baik Bapak Ibu yang langsung atau yang nonton nanti di rumah, YouTube-nya jangan dipotong no. Ini catatan terakhir karena sudah jam 11 malam nih. Ini catatan terakhir Bapak Ibu. Ingat, yang menarik bagi kita bukan pohon gorkod semata. Itu Bu. Namun karena Nabi bersabda. Saya ulangi Bapak Ibu. Ingat, yang menarik bagi kita bukan pohon gorkod semata, namun karena Nabi bersabda. Di balik lenyapnya pohon ini di Madinah dan ditumbuh suburkannya oleh kaum Yahudi, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Nah, semoga kepergian kita untuk rihlah ilmiah ke Yordania dan Israel dapat mengungkap salah satu misteri sebagai langkah menguatkan keimanan atas nubuah Nabi. Nah, jadi kami mohon doa Bapak Ibu, kita akan rihlah ilmiah ya. Nah, insya Allah nanti persisnya Apipik memberikan informasi kapan kita berangkat. Sementara yang terdaftar sudah 33 orang ya. Nah, insya Allah jika kita dimudahkan Allah, kita akan mendapatkan pohon ini di sana. Kada Ibu terjanji ya. Saya ulangi ya. Nah, insya Allah jika kita dimudahkan Allah untuk mendapatkan pohon itu di sana. Bahkan kalau misalkan dimudahkan, bibitnya kita tanam di Bandung. Gitu Bu. Insya Allah nanti dalam kajian mendatang saya perlihatkan. Urang bongkar jerona aya naona. Jadi kita bedah Bu anatomi pohonnya.
Apa yang dimaksud fa innahu min sajaril yahud, bahwa pohon gorkod itu pohon Yahudi. Engke anak incu urang sesep bebeskeun didinya. Begitu kes Yahudi rek nyumput cek incu urang haus ya maneh aya gitu Bu. Salah ya. Jadi sekali lagi semata-mata karena iman pada nubuah Nabi, itulah yang menarik, bukan semata-mata karena pohon gorkodnya. Jadi saya pribadi Bu bercita-cita hayang dicanda ke Bandung, bahkan kalau bisa bibitnya kita tanam, kita pelajari sebagai bagian dari keyakinan terhadap nubuah Nabi. Cik aya naon ya pohon gorkod teh. Nah nanti saya serahkan ke Mas Ruslan, ke Ambu, akan jadi menarik tidak ke oleh-oleh apa cenderamata orang kembangkan Mas. Jadi pohon gorkod ala Mas Ruslan, made in, dijual di Margahayu. Itulah saya kira Bapak Ibu catatan-catatan terakhir yang perlu saya sampaikan. Oke, nanti saya akan menegaskan, menguatkan berbagai penjelasan, baik berkenaan dengan tadi nilai-nilai rihlah ilmiah di grup yang insya Allah kata Apipik sudah dibentuk, maka juga akan saya berikan panduan-panduan terkait dengan nanti kitab Petra di Yordania, kemudian Laut Mati yang akan kita kunjungi, kurang lebih nanti ada 6 di Israel yang wajib dikunjungi, termasuk Benteng Ratapan. Mudah-mudahan nanti bisa selfie di sana dan live streaming. Juga 7 tempat destinasi nanti di Yordania gitu, yang akan kita kunjungi insya Allah. Sekali lagi adalah rihlah ilmiah semata-mata lillah, dalam kerangka nilai tarbiyah yang belum tentu sekali lagi tidak kita dapatkan ketika kita tidak pernah berkunjung ke sana, Ibu ya. Jadi yang sudah kita bahas tentang Aqsa gitu kan, kemudian kita bahas tentang Yordania, Babulud sudah kita bahas tempat Moderna Dajjal. Oke, kemudian juga malam hari ini membahas tentang salah satu oleh-oleh buah tangan, yaitu pohon gorkod. Yang terakhir Bu, nah mungkin berapa kali pertemuan lagi kita sebelum kita berangkat, yaitu tentang sapi berwarna kuning Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu sapi betina, sorry bro, nu jantan tadi bawaan. Jadi suratnya itu Al-Baqarah, tidak Al-Baqaru atau Al-Sauru, tapi sapi betina yang warna kekuning-kuningan itu juga menjadi bagian yang menarik untuk ditelusuri. Kalau bisa keberangkatan sekarang, saya ingin ke peternakannya. Oke, tapi akan saya bahas nanti pertemuan berikutnya. Kenapa Al-Baqarah sapi betina jeung sapi nate nu eta bukan sapi Purwakarta, bukan sapi ongol komo limosin, bukan. Ternyata Bu, dibalik penamaan Al-Baqarah ini luar biasa nilai. Jadi andai kata bisa keberangkatan sekarang, mudah-mudahan nanti bisa melihat di mana tubuh peternakannya. Urang meser pedetna, you know pedet, bahasa Perancis pedet, anak sapi. Andai kata pun tidak, mudah-mudahan dalam keberangkatan berikutnya kita dimudahkan rezeki, kita juga akan mencoba berkunjung. Jadi itulah Bapak Ibu destinasi dalam pandangan Quran Sunnah yang menarik perhatian bagi kita. Sekali lagi, bukan semata-mata karena kawasan dan semata-mata karena oleh-oleh, tapi nilai-nilai sejarah dan tarbiyah di balik ragam tempat ini yang terkadang memupuk kerinduan kita untuk senantiasa berhadap-hadapan secara langsung di lokasi yang insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira
untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah mendaftar untuk rihlah ilmiah, oke, nanti sekali lagi persisnya kapan akan kita berangkat. Di bulan Februari akhir kita dimudahkan, disehatkan, dilancarkan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum, jangan putus harapan, karena tidak ada kamus dalam Zat yang Maha Kuasa sesuatu yang mustahil. Yang mustahil hanyalah menurut insan, tidak ada yang mustahil untuk Zat yang Maha Rahman. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi Bapak Ibu yang hendak pergi dan menjadi harapan yang akan selalu diimpikan untuk sama-sama kita wujudkan di masa-masa yang akan datang. Akhirnya, karena waktu jua yang memisahkan kita, saya mohon pamit. Tapi Aibad siap untuk menjawab walaupun 1000 pertanyaan yang akan diajukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.